Shalom sahabat pesan kebenaran, semoga Anda dalam keadaan sehat sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus. Dalam video ini kita akan bahas bersama tentang sosok perempuan Samaria di sumur Yakub dan menerima kasih karunia keselamatan dari Tuhan kita Yesus. Saudara, kisah ini sungguh hebat dan luar biasa. Orang Samaria sebenarnya adalah bagian dari bangsa Israel. Mereka adalah 10 suku bangsa Israel yang menurut sejarah mereka telah dijajah dan ditawan oleh bangsa Assyria. Kira-kira pada tahun 720 Masehi, Samaria sebagai ibu kota kerajaan Israel Utara diserbu oleh pasukan Asyur yang dipimpin oleh Salmaneser V dan dilanjutkan oleh Sargon II. 1 tahun kemudian Samaria takluk dan dihancurkan. Dan menurut sejarah penduduk kerajaan Israel Utara yang terdiri dari 10 suku Israel diasingkan dan dibuang ke Khorasan yang sekarang merupakan bagian dari Iran Timur dan Afghanistan Barat. Ke-10 suku yang masih tinggal di Samaria, mereka melakukan perkawinan campur. Dengan kawin campur ini, maka menurut orang Yahudi, orang Samaria tidak lagi menyembah Allah Israel, sebab mereka telah menggabungkan iman mereka dengan penyembahan berhala dewa Asyur. Saudara, ada suatu kebiasaan jika orang-orang Yahudi ingin berpergian ke suatu desa atau kota Yahudi dan biasa saja melewati desa atau kota orang Samaria. Maka dalam kebiasaan mereka, orang-orang Yahudi, mereka akan mengambil jalan lain agar tidak ketemu dengan orang Samaria. Kenapa? Karena menurut orang Yahudi, orang Samaria adalah orang-orang berdosa. Cara hidup orang-orang Yahudi inilah yang ditentang oleh Yesus. Saudara, untuk memahami kisah perempuan Samaria ini, kita bisa baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-4 ayat 1-26. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota untuk membeli makan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau orang Yahudi minta minum kepada aku orang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia akan memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini sangat amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah meminum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, sebab engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kami katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya,
Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Saudara, keputusan Yesus untuk mengambil jalan melalui desa dan kota orang Samaria ketika hendak ke Galilea dari Yudea bukan suatu keputusan yang tiba-tiba. Tidak, saudaraku, Yesus ingin membuat karya besar untuk dipahami oleh umat manusia, bukan hanya kepada orang Yahudi, tapi juga bagi orang non-Yahudi, yaitu orang Samaria dan semua bangsa. Ketika Yesus mengambil jalan harus melewati desa dan kota orang Samaria, keputusan ini sangat tidak biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Sebab mereka orang-orang Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang Samaria. Saudara, keputusan Yesus masuk ke desa dan kota orang Samaria sebab dia tahu bahwa dia pasti akan ketemu dengan perempuan Samaria. Dia tahu juga bahwa melalui perempuan Samaria ini, ke-10 suku Israel akan menerima karya keselamatan daripadanya. Dan akhirnya perempuan Samaria ini percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Ya, kalau kita membaca cerita Alkitab tadi bahwa ketika Tuhan Yesus bertanya kepada perempuan Samaria tentang suaminya, Tuhan Yesus tidak menghakimi perempuan ini. Bahkan dia berkata kepada perempuan ini, katamu benar bahwa saat ini engkau tidak ada suami. Dan akhirnya perempuan Samaria ini percaya benar bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, dari sinilah pertobatan perempuan Samaria, saudaraku. Perempuan Samaria ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Mesias. Saudara, itulah esensi pesan kebenaran pada video kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.